اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, sepanjang hidup sudah berpuluh kali kita merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan adalah, sudah sejauh mana kita menanam, memupuk, memelihara serta mengekalkan nilai-nilai dan hikmah kurban itu dalam kehidupan sehari-hari. Betapa seringnya dilihat di dalam kehidupan nyata, hari raya kurban itu diperingati dengan penuh gegap gempita. Hewan kurban disembelih, daging kurban dibagikan, takbir dan tahlil digaungkan, memenuhi angkasa raya. Namun sayangnya jiwa dan semangat berkorban justru semakin jauh dari kenyataan. Seringkali kita baru sekedar berkorban, akan tetapi belum lagi memetik hikmah yang ada di dalam ibadah kurban itu sendiri. Maka wajar sering dijumpai ada pedagang yang selalu melaksanakan kurban, namun dalam kehidupannya masih tetap mengorbankan pembeli demi untuk keuntungan pribadi. Tidak jarang ada pejabat yang selalu melaksanakan kurban untuk popularitas, akan tetapi masih mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita masih melakukan kurban dohir, tapi tidak disertai dengan pengamalan hakikat kurban yang sesungguhnya dalam batin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kalau kita buka lipatan sejarah Islam, maka akan terasa, akan tersua bahwa sejarah korban yang dirayakan hari ini dimulai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah melakukan satu pengorbanan yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia. Perintah menyembelih anak tercinta. Bagi kita umat Islam, sikap hidup Nabi Ibrahim sewajarnya dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan kontemporer yang penuh dengan tantangan. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya adalah contoh tauladan untuk kamu. Seperti diketahui, Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun berdoa agar diberikan anak yang akan melanjutkan dakwah dan risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga Nabi Ibrahim selalu melantunkan kata-kata dalam doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Menurut Ibnu Katsir, doa ini dilantunkan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan anak yang soleh, taat dan patuh, serta teman yang akan menghibur dan menemani dirinya setelah terpisah jauh dari keluarga. Bagi Nabi Ibrahim, anak itu bukan sekedar orang yang akan melanjutkan keturunan. Prinsip inilah yang semestinya kita jadikan contoh dalam mendidik anak. Orang tua harus menyadari bahwa anak kita bukan sekedar orang yang akan mewarisi kebun sawit, yang akan mewarisi kebun getah, perdagangan atau deposito di bank. Namun yang paling penting adalah anak itu mampu mewarisi agama dan iman yang kita miliki. Kita boleh bangga memiliki anak-anak yang kaya, berilmu serta sarjana. Namun sesungguhnya yang harus kita pikirkan lebih lanjut adalah apakah anak-anak kita paham agama? Apakah sesudah kematian kita nanti anak-anak itu masih rukuk dan sujud kepada Allah? Apakah setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, anak-anak kita masih mau mendoakan kita? Ini yang harus kita renungkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah lama menunggu dengan penuh kesabaran dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang baik. Anak itu lahir dan diberi nama Ismail, seorang anak yang sehat, tampan dan cerdas. Kehadiran Ismail bagaikan hujan turun setelah kemarau berkepanjangan. Ismail menjadi penghibur duka, pelipur lara, si tawar, si dingin bagi orang tuanya, penghibur hati, pengobat jiwa. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar anak yang baru lahir itu diantar ke suatu lembah sunyi yang tak berpenghuni di tengah padang pasir yang sepi, cikal bakal kota Mekah saat ini. Luluh lantak hati Nabi Ibrahim mendengar perintah itu. Bagi seorang suami berpisah dengan istri adalah pengorbanan. Bagi seorang ayah berpisah dari anak yang kedatangannya sudah berpuluh-puluh tahun diharapkan adalah suatu penyiksaan. Namun Nabi Ibrahim adalah Rasul di mana manusia pilihan. Baginya perintah Allah adalah segala-galanya yang harus ditunaikan. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi, perintah harus dilaksanakan. Bumi boleh hancur, langit boleh runtuh dan lebur, namun perintah Allah yang maha luhur harus tetap dipikul di atas bahu, dijinjing dengan tangan, digigit dengan gigi geraham demi mendapatkan ridho dari Allah yang maha ghafur. Allahu Akbar walillahil hamd. Masih adakah orang yang seperti Nabi Ibrahim saat ini yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Walaupun perintah itu menyakitkan, namun hatinya tetap kokoh sebab dia yakin perintah Allah itu pasti baik untuk dirinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami
anni azbahuka fangdur madza tara. Ketika anak itu sudah beranjak remaja, Ibrahim berkata, wahai anak belahan jiwaku, ayah bermimpi kalau Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Nabi Ibrahim kembali mengunjunginya ke Mekah, saat itu didapatinya anak tersebut sudah as-sa'iyah atau remaja, atau sudah mulai bisa membantu ayahnya, sekitar berumur lebih kurang 7 atau 9 tahun. Anak itu beranjak remaja yang jadi pemenang jiwa, pelipur lara, teman untuk bercerita dan berbagi suka dan duka. Maka datang perintah yang lebih dahsyat lagi. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Perintah menyembelihan itu disampaikan Allah melalui mimpi yang sering menjadi polemik di kalangan ahli psikologi modern. Psikolog barat menganggap semua mimpi itu hanyalah penghubung di antara kondisi bangun dan tidur. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa mimpi hanyalah keinginan yang tidak dapat diwujudkan di alam nyata, lalu hadir di alam tidur. Dengan kata lain, dia hanya refleksi keinginan manusia yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang adi kudrati. Sehingga kalaupun Rasul bermimpi, maka itu tidak ada kaitan dengan wahyu dari Tuhan. Itu pendapat filosofi barat. Ini tentu berbeda dengan pandangan Islam. Menurut Ibnu Abbas, mimpi seorang Rasul adalah wahyu, berbeda dengan mimpi manusia biasa. Hal yang sama diungkapkan oleh Muhammad bin Ka'ab, bahwa wahyu yang turun kepada Rasul kadang dalam keadaan terbangun, tapi ada juga dalam keadaan tertidur. Sebab para Rasul ketika tertidur hanya matanya yang terlena, namun hatinya tetap terjaga. Allahu Akbar walillahil hamd. Di mana ada cobaan yang lebih dahsyat dari perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri, darah daging sendiri. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim merasa sangat sedih sebab anak itu belahan jiwanya. Namun sebagai seorang hamba Allah, Nabi Ibrahim sadar bahwa anak, harta, bahkan jiwanya sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki anak itu untuk dikorbankan, mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang? Nabi Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya sendiri dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi umatnya, dan Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan itu adalah amanah, perjuangan, dan pengorbanan. Aspek ini yang sekarang sudah banyak dilupakan. Banyak orang yang menganggap kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan, sehingga jika di zaman Rasul dan para sahabat saling menolak untuk diberi jabatan, maka hari ini orang justru bersaing, bertanding, dan berebut untuk mendapatkan jabatan dan kepemimpinan tersebut. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi pengorbanan, akan tetapi alat untuk mencari korban. Demi jabatan, orang rela menghalalkan segala cara, saling sikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, memancing di air keruh, teman di atas ditarik, kawan di bawah dibijak, sahabat seiring ditolak. Jika ini terjadi, rakyatlah yang akan menjadi korban, sebab orang yang menjadikan jabatan sebagai kesempatan dan alat kekuasaan akan membela para kroninya meskipun salah, dan akan menegakkan hukum dengan tegas hanya kepada orang yang bukan dalam kelompoknya. Ini yang sering disebut dengan penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka lupa kalau perbuatan ini akan menghancurkan bangsa dan negara, sebagaimana sabda Rasul, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had. Wallahi lau ana Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya kehancuran umat terdahulu terjadi ketika pelaku kesalahan kelompok elit, maka mereka tutupi. Namun jika yang melakukan kesalahan masyarakat biasa, maka mereka tegakkan hukum. Demi Allah, jika anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana pula dengan sikap Ismail yang akan disembelih ayahnya? Apakah remaja ini lari, takut, dan melawan kepada orang tuanya? Ismail paham
Kalau penyembelihan bermakna kematian, maka dia akan meninggalkan masa mudanya, meninggalkan ibu yang selama ini telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkannya. Namun dengan tenang anak remaja ini menjawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jangan sangsi, jangan ragu, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Menurut Imam Al-Baidawi, ayat di atas menunjukkan kepatuhan Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perintah melalui mimpi jauh lebih hebat dari perintah dalam keadaan terbangun. Perintah melalui jalur mimpi sesungguhnya menghendaki kepatuhan dan keikhlasan yang utuh dan tidak berbelah bagi. Maka Ismail sabar akan penyembelihan dan merupakan ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, jikalau Ismail itu adalah anak kita hari ini, apa yang dilakukannya? Bila kita sebagai orang tua akan menyembelihnya, hampir pasti anak itu menolak, bahkan melawan, atau mereka mungkin menyembelih kita sebelum dia disembelih. Sebab jangankan berkorban untuk orang tua, terlalu banyak anak muda hari ini justru mengorbankan dirinya, mengorbankan orang tua dan bangsanya. Ini dapat dilihat dengan maraknya penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai pola hidup negatif lainnya yang dilakukan remaja hari ini. Mereka lupa bahwa masa depan agama, bangsa, dan negara ada di pundaknya. Kalau Ismail sebagai remaja rela mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah, maka remaja hari ini jangan sampai mengorbankan diri mereka karena kemaksiatan kepada Allah. Wahai para remaja, jadikan Ismail sebagai idola yang rela berkorban demi agama serta patuh kepada perintah Allah dan orang tua. Lalu pertanyaan yang kadang mengusik kita adalah, masih adakah anak yang seperti Ismail pada hari ini? Tentu jawabannya adalah, apakah masih ada orang tua yang seperti Nabi Ibrahim pada hari ini? Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu bagaimana pula dengan sikap Siti Hajar ketika mendengar suaminya akan menyembelih anak yang dicintainya, anak yang berada dalam kandungannya selama 9 bulan, anak yang disusuinya selama 2 tahun, anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cucuran air mata. Sebagai ibu tentu hancur hati Siti Hajar saat itu. Namun dia juga sadar anak itu tidak lebih dari amanah dan titipan Allah kepada mereka. Maka dengan tegar, tabah, dan sabar, Siti Hajar merelakan anaknya disembelih oleh suaminya sendiri. Siti Hajar adalah seorang ibu yang hati nuraninya sama dengan ibu-ibu yang lain. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya juga hamba Allah dan istri dari seorang suami yang bernama Ibrahim. Maka fungsi istri adalah membantu suaminya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bukan menjauhkan suami dari agama Allah. Sikap hidup Siti Hajar inilah yang harus ditiru oleh para istri-istri hari ini. Pengorbanan mereka, anak yang soleh, pengorbanan mereka adalah membantu suami agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Mendidik anak agar menjadi anak yang soleh sangat ditentukan oleh seorang ibu. Besar sekali peran para ibu. Ini dikatakan oleh baginda Rasul, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Bahkan ada ungkapan lain yang sangat menjunjung tinggi peranan wanita dalam masyarakat, yaitu al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Artinya roboh tegaknya suatu negara tergantung pada wanitanya. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara ini. Apabila wanitanya buruk, maka hancurlah negara dan bangsa ini. Maka pada hakikatnya amanah dan pengorbanan ibu-ibu tidak ringan, sebab di tangan ibu-ibulah masa depan negara ini. Apabila Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya karena Allah, Siti Hajar rela mengorbankan anak yang dilahirkan dan dibesarkannya karena mengikuti perintah Allah. Sementara Ismail rela menjadi korban juga untuk melakukan perintah Allah. Maka sudah saatnya kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan dan korbankan pada saat ini untuk menegakkan agama Allah. Begitu perintah hendak dilaksanakan,
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke surga, mengambil domba yang sangat gemuk dan bagus. Domba tersebut adalah domba yang digunakan oleh Habil berkorban dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Ismail pun selamat dan digantikan dengan seekor domba. Melihat kejadian itu, para malaikat Allah ikut mengayu bagio, bersuka cita dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab La ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya Ismail pun menyahut dengan ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sejarah singkat tentang asal mula bacaan takbir yang senantiasa kita kumandangkan saat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti diungkapkan di atas, hikmah terbesar dari ibadah korban adalah kerelaan hati untuk memberikan sesuatu yang kita sayangi dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pengorbanan yang kita lakukan tidak perlu menyembelih anak sendiri, akan tetapi cukup sederhana dengan melaksanakan ibadah korban, menyembelih seekor kambing untuk seorang atau seekor sapi untuk 7 orang. Setiap bahagian itu memerlukan dana kurang lebih sekitar 3.800.000 rupiah. Artinya jika setiap hari kita mampu menabung 10.000, maka tahun yang akan datang bisa dipastikan kita tidak hanya menjadi penikmat daging korban, tapi kita juga insya Allah bisa menjadi peserta korban. Namun sayangnya kadang kita tidak dapat berlaku adil. Untuk pulsa telepon, untuk kuota kita mampu mengeluarkan uang lebih dari 10.000 sehari. Untuk rokok kita mampu mengeluarkan uang lebih dari itu. Namun untuk ibadah korban masih berat menabung 10.000 per hari. Bahkan lebih tragis lagi, kadang orang-orang lebih rela berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kupon daging korban dari panitia ataupun dari Pak RT, namun tidak berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk menjadi peserta korban. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya mari kita hidupkan kembali nilai-nilai hikmah korban dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita, orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang soleh dan solihah. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga, dan masa depan. Para pedagang harus berkorban dengan bersikap jujur dalam perniagaannya. Pemimpin juga harus berkorban dengan mendahulukan kepentingan rakyat dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan. Inilah hakikat dari pengorbanan itu, di mana setiap kita punya peranan untuk menyumbangkan tenaga dan segenap usaha demi memperjuangkan Islam dan umat Islam serta kejayaan agama Allah di masa kini dan masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ni'mat fadlan wa barik بجلالك وكمالك على سيدنا عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil aliyyil halimil ghaffar, al-azimil qahhar. الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
شهادة من شهد بها يقول في دار القرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير Ya Allah, ya Tuhan kami, runtutan nikmat-Mu telah melengahkan kami untuk menghaturkan puji dan syukur kepadamu. Rangkaian pertolongan-Mu telah melalaikan kami untuk tunduk dan mengabdi kepadamu. Inilah kami, hamba-hamba-Mu yang tidak malu untuk menengadahkan tangan kepadamu dengan penuh harap dan pinta dari-Mu. Ya Allah, dengan cahaya-Mu kami mendapat petunjuk, dengan kurnia-Mu kami memperoleh kecukupan, dan dengan rahmat-Mu terwujudlah impian untuk melaksanakan perintah dari-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Maha Ghafar, secara jujur kami nyatakan bahwa sudah terlalu banyak dosa-dosa yang kami lakukan dan masih sangat sedikit amal ibadah yang kami persiapkan, dan mungkin kami belum pantas untuk menjadi pengisi surga-Mu, tetapi kami pun tidak akan sanggup menahan siksa-Mu di neraka-Mu. Maka dari itu kasih sayang dari-Mu lah ya Allah yang sangat kami harapkan. Ampunan-Mu lah ya Allah yang kami dambakan. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, inilah kami, diri yang tubuhnya kotor berlumuh dosa, yang hidupnya berselimut aib, kini berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Hapuskan ya Allah segelap apapun masa lalu kami. Ya Allah, wahai yang maha pengampun, kami datang kepadamu ya Allah. Kami ingin hidup kami berubah. Gantilah segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. Gantikan segala kegelapan yang menyelimuti kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Gantikan segala kezaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Gantilah ya Allah segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, saat kaki kami melangkah menjejakkan tujuan kami, ingin kaki ini pun selamat dari jilatan api panas-Mu di neraka-Mu. Lantaran kaki ini masih melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Berikan kekuatan atas kami ya Allah untuk senantiasa muraqabah di bawah pengawasan-Mu, yang tak luput dari hal-hal yang tidak menguntungkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikan kami mata nan indah, yang dengannya kami dapat melihat keindahan-Mu, melihat keindahan semua ciptaan-Mu. Namun sekian lama kami memfungsikan mata ini untuk sesuatu yang Engkau haramkan, sesuatu yang tidak Engkau sukai. Padahal kami tahu bahwa mata kami akan bersaksi di hadapan-Mu untuk apa selama ini digunakan, sehingga mata kami dapat menodai kami di dunia dan di akhirat nanti. Jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-hamba-Mu yang pernah meninggalkan sholat ya Allah, jangan Engkau hukum kami gara-gara sholat yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami mohon ampuni kami ya Allah, dan jadikan kami ahli sholat. Mobil khusus orang yang dekat dengan masjid, mendengar panggilan azan dari masjid tapi belum tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Jadikan kami orang-orang yang selalu mendirikan sholat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin yang lain ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau limpahkan atas kami amanah
dan tanggung jawab dengan apa yang kami perankan di antara hak dan kewajiban kami. Namun sekian banyak kelalaian kami untuk mengemban tugas mulia tersebut, sehingga tertatih-tatih kami berupaya untuk menjadi sosok anak yang baik, yang mampu berbakti birrul walidain kepada orang tua kami yang telah mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang hingga kami dewasa. Rasanya belum cukup kami membalas jerih payah mereka, belum cukup kami membahagiakan mereka, belum cukup kami berbakti kepada mereka ya Rob, malahan kami masih sering menyakiti hati mereka, kami sering tidak mempedulikan mereka, kami sering berkata kasar kepada mereka, kami sering menyinggung perasaan mereka, kami sering mengabaikan mereka dan membiarkan mereka dalam kesulitan ya Allah. Dan ketika orang tua kami sudah jompo dan sering sakit-sakitan, terkadang terbesit dalam pikiran kami berharap agar Engkau segera mengambil nyawa mereka ya Allah, biar tidak merepotkan kami. Padahal kasih sayang luar biasa yang orang tua berikan kepada kami sangat luar biasa, tapi kami membalasnya dengan sesuatu yang mengecewakan hati mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ketika Engkau karuniakan kami pasangan hidup, ketika Engkau jadikan kami seorang ibu dan ayah, berat rasanya memikul peran sebagai ibu dan ayah yang baik, yang bisa mendidik anak-anak kami dengan penuh sabar, membekali anak-anak kami dengan ilmu yang bermanfaat agar sanggup menghadapi tantangan zaman yang semakin keras dan berat. Sanggupkah kami saat mempertanggungjawabkan amanah tersebut untuk menghantarkan mereka menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, sehingga mereka muncul menjadi qurrata ayun, permata hati, dan dari mereka mengalir sosok-sosok pejuang yang siap membangun peradaban dunia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, menjadi pejuang pembela Islam dari rongrongan bangsa kafir dan munafik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami suami yang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, ampuni mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka di akhirat nanti karena keterbatasan kemampuan mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka agar bisa menjadi suami yang solih, suami yang senantiasa mampu membahagiakan istri dan keluarganya. Ya Allah, jika ada di antara kami istri yang belum sepenuhnya berbakti kepada suaminya, ampuni mereka ya Allah. Jangan Engkau campakkan mereka di neraka-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka di akhirat-Mu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka istri-istri yang solihah, istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya, istri yang selalu mengharap keridhaan Allah melalui ridho suaminya. Jadikan mereka ahli surga-Mu yang bisa bertemu bersama dengan keluarga, berkumpul di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami, di kanan kiri kami masih ada yang mempunyai pekerjaan yang haram, usaha yang haram, rizki yang haram, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran kalau itu haram, dan bantulah setelah itu ya Allah untuk meninggalkan yang haram, ganti dengan yang halal, penuh berkah, halal penuh berkah, berkah yang lebih banyak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan segala hajat dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alazim yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.